Halo, jumpa lagi dalam podcast Media Asuransi. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat spesial, yaitu terkait Insurtech. Topik kita kali ini adalah soal pandemi datang, Insurtech akan ketiban untung. Nah, ini suatu topik yang mungkin menarik dan juga relate dengan kehidupan kita sekarang ini. Karena tanpa disadari, mungkin kebiasaan orang ketika adanya pandemi ini berubah, termasuk dalam hal membeli asuransi ya. Dengan adanya Insurtech ini, banyak kemudahan yang dialami oleh nasabah maupun masyarakat untuk mengakses produk-produk asuransi. Tentunya secara tidak langsung ini juga membuat penetrasi dan juga bisnis dari Insurtech terus meroket ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang spesial, yaitu Ibu Vivi Henirawati yang merupakan CEO dan founder dari WePlus ya. Salah satu Insurtech di Indonesia yang terkemuka. Nanti kita bisa tanya-tanya apakah memang benar isu-isu atau mungkin berita-berita itu, atau mungkin ada hal-hal lain yang lebih menarik. Nanti kita akan kupas lebih lanjut dengan Bu Vivi. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Pak I. Terima kasih udah datang ke podcast Media Asuransi, ini suatu kehormatan buat kita. Mungkin kita juga merupakan suatu misi untuk mengedukasi masyarakat juga, selain juga memberikan informasi ya terkait asuransi gitu Bu Vivi. Nah, Bu Vivi mungkin di awal bisa diceritakan nih, selama pandemi sekarang ini ataupun dari awal sampai sekarang, dari WePlus sendiri gimana nih Bu, secara bisnis, dan apakah memang justru malah makin berkembang dengan adanya pandemi atau sama aja sebelum pandemi atau gimana Bu? Ya, terima kasih Pak, karena memang pertama juga kehormatan bagi kita untuk berada di sini. Dan kebetulan karena ini topiknya COVID, WePlus sendiri berdiri itu di tahun 2018. Jadi 2018 kita launching pertama bulan Mei. Lalu ketika 2019 ketika penambahan produk dan yang lainnya, akhir 2019 kan pertama kali COVID ya. Jadi 2020 itu orang itu kita kan mulai lockdown dari bulan Maret. Itu orang menjadi lebih mencari informasi tanpa bertemu. Jadi maksudnya orang kenapa Insurtech juga growing ketika pada saat itu terjadi pembatasan, apalagi PPKM yang pertama itu kan very strict. Jadi browsing terus tingkat kesehatan juga meningkat. Informasi-informasi mengenai kesehatan juga orang mau cari tahu lebih detail lagi dengan tidak ketemu orang. Berarti cuma ada satu cara adalah digital. Dan pada saat itu juga kesadaran akan pandemi of course itu jadi meledak ya, karena COVID adalah sesuatu yang baru dan pada saat itu belum pasti. Jadi menurut saya asuransi itu kan akan ngitung probability rasionya berdasarkan berapa sih tingkat, maksudnya yang tingkat pembayaran dan tingkat disasternya tuh sampai semana sih. Nah jadinya ketika COVID baru mulai, ini terjadi uncertainty, apakah ini di cover, apakah ini tidak. Jadi orang mencari tahu lebih mengenai asuransi kesehatan. Nah dan asuransi kesehatan yang lebih simple, yang nggak perlu ketemu orang, dan itulah kenapa Insurtech itu sebenarnya growing pretty fast di masa pandemi 2020 ini. Kira-kira seperti itu. Jadi memang inline ya Bu ya dengan pemberitaan-pemberitaan kalau memang banyak shifting ya dari orang-orang yang pengen membeli produk asuransi ini dari yang traditional based channeling ke digital gitu ya Bu Vivi ya. Mungkin not exactly langsung di-push Pak, karena kesehatan itu kan orang mau cari tahu dulu. Awareness-nya mulai naik. Dan yang tadinya tetap mau maksa ketemu, akhirnya sekarang benar-benar karena nggak bisa ketemu jadi dicari secara digital. Tapi itu udah mulai, meskipun nggak langsung jadi hard selling. Tapi akhirnya orang willing nih, oh ya ternyata kalau diterangin invest sedikit ya tapi ini tenang. Nah itu terus mulai dengar dari saudaranya dan yang lain, akhirnya mulai mikir-mikir. Nah ketika itu berapa bulan setelah itu orang jadi lebih willing to buy dan lebih maksudnya care mengenai kesehatan. Jadi mungkin ada fasenya, tapi yes dengan maksudnya dengan COVID, dengan lockdown, of course I think we stay at home more, dan people akhirnya browsing everything digitally, dan nomor satu adalah salah satunya ya kesehatan. Tapi kan pasti dengan perubahan yang sangat mendadak bisa kita bilang ya, sangat drastis, karena nggak ada yang bisa mendebak juga dengan adanya pandemi ya. Tantangannya apa nih Bu untuk inklusi atau mungkin literate nasabah atau mungkin calon nasabah di Insurtech sendiri melihatnya Bu?
Kalau saya lihat sih sebenarnya priority spending juga sih Pak. Oke. Jadi ketika maksudnya ketika terjadi pandemi semuanya di rumah. Yeah. Tapi kan bukan dalam arti kata semua juga welfare dan punya income seperti kalau kita kerja. Yeah. Jadi meskipun orang lebih aware, doesn't mean kan mereka akhirnya juga akan put the first priority adalah beli untuk asuransi kesehatan. Jadi saya rasa edukasi itu nomor satu adalah edukasi. Timingnya juga COVID dan yang lain itu membaik, tapi perlu digarisbawain lagi bahwa pengertian asuransi secara keseluruhan itu sebenarnya sangat sangat dalam arti kata sebenarnya itu adalah tindakan preventif. Jadi kalau kita sebenarnya mulai mengerti bahwa asuransi itu dibutuhkan, itu akan juga berimpact ketika sebenarnya kita mulai mempunyai cara berpikir yang mulai preventif sebelum apapun yang terjadi kemudian baru kita panik. Kira-kira seperti itu. Jadi ya edukasi sih menurut aku nomor satu. Ya, tadi menarik kata Bu Vi, priority kebutuhan dari masyarakat sendiri. Even sebelum adanya pandemi, asuransi mungkin di Indonesia bukan priority ya untuk produk keuangan gitu. Dan itu merupakan suatu tantangan besar lah untuk semua pelaku industri asuransi itu sendiri ya Bu ya. Nah kalau dari Ibu sendiri mengemasnya seperti apa Bu supaya orang tuh mindsetnya bisa berubah gitu. Yang tadinya mungkin don't care gitu ya dengan asuransi menjadi terbuka, oh ternyata ini yang penting gitu. Iya. Kalau dari saya sih di setiap kesempatan saya tuh ngelihatnya asuransi itu sebenarnya talking at the customer language ya. Mungkin kalau bukan customer, talking in the general language ya. Asuransi by itself sebenarnya is a very complex industry yang justru harus dikemas dengan bahasa yang paling relevan. Jadi mungkin nggak ada poinnya ngasih tahu 10 benefit yang padahal yang sebenarnya kita benar-benar butuhin cuma 2. Jadi kalau misalnya dari kita adalah gimana caranya mengenalkan asuransi in the common language. Jadi itu yang paling dan make it relevan. Jadi kalau misalnya punya 10 benefit tapi sebenarnya yang relevan cuma 2, berarti 8 lagi menjadi financial fat Pak. Nah itu yang mengakibatkan akhirnya produk itu over featured atau sebenarnya ya memang nggak perlu aja. Jadi gimana caranya slice and dice, jadi orang bisa berpikir kritis dan mulai mempunyai mental untuk preventif itu sih. Mungkin itu juga bisa mengurangi secara cost juga yang harus dikeluarkan nasabah ya atau calon nasabah ya, karena mungkin orang mungkin mau gitu ya untuk beli asuransi, tapi orang nggak mau mengeluarkan uang yang sebegitu besarnya gitu ya. Untuk beli produk asuransi sendiri. Nah, kalau selama COVID ini sendiri, Bu Vivi melihat apakah memang ada peningkatan dari sisi literate-nya untuk asuransi itu sendiri, dan apakah memang produk ya health ini udah makin dicari dengan adanya COVID ini? Iya betul, dua-duanya tentu Pak. Jadi orang mulai sadar tentang gaya hidup sehat. Kedua, orang mulai sadar sehat itu mahal. Nah, dan yang ketiga kan ketika pertama kali pembedaan dari government, kalau ini COVID ditanggung, kalau ini enggak ya. Sekarang kita bicara bahasa sehari-hari. Kalau kita sakit masuk ke rumah sakit, masa iya begitu keluar COVID langsung baru boleh dipindah ke rumah sakit padahal sakitnya jantung. Jadi akhirnya awal-awal kan sebenarnya ketika terjadi komplikasi dan yang lain dia mungkin triggernya COVID, akhirnya meninggalnya karena memang sakit jantungnya, tapi karena harus di treatmentnya COVID-nya dulu, ya akhirnya jadi rancu. Jadi itu yang menurut saya akhirnya terjadi, orang mau tahu lebih lah. Kalau dulu misalnya medical check up, ini sakit apa juga nggak mau tahu. Nah ini dengan COVID kemarin, terutama setelah PPKM pertama yang begitu striknya, pengertian orang tentang kesehatan, tentang hygiene, tentang sanitasi, saya rasa sih jauh lebih meningkat. Dan orang mulai bisa mengerti kenapa harus ada asuransi lebih di pendamping di luar BPJS. Secara inklusi sendiri ada peningkatan yang signifikan nggak Bu dengan adanya pandemi ini untuk asuransi, mungkin specifically asuransi kesehatan gitu? Saya rasa mau jawab takut ini salah data Pak, karena lagi ngomongnya sama media asuransi. Ya, mungkin... Naik berapa persen Pak kalau boleh tanya saya? Ya justru saya mau tanya ke Ibu. Gimana Bu? Sepengetahuan saya, mungkin nanti kalau ada data yang lebih baru boleh di-share dari Bapak. Jadi literasi financial setahu saya kan turun ya, dari
Dari kita udah pernah 17%, lalu Yes. kita turun lagi 15%, dan yang sekarang ini kalau saya rasa mungkin gini, lebih kalau dilihat sekarang lebih tindakan reaktif karena COVID baru terjadi, Oke. dan orang membeli karena memang sudah ada nih COVID-nya gitu. Jadi kalau sekarang dilihat dihitung, maksudnya literasi asuransi apakah meningkat? Ya pertanyaannya kan kalau dia anggap meningkat karena pemakaian BPJS misalnya lebih, atau misalnya dia ke asuransi lebih, itu saya rasa mungkin belum tepat untuk mencerminkan bahwa literasi asuransi meningkat, karena itu terjadi di salah satu sektor dan berulang. Tapi kalau misalnya setelah ini ternyata orang mulai realize if something happen unpredicted dan ternyata mengganggu stabilitas financial keluarga, nah apakah sebenarnya semua orang harusnya punya jaring pengaman pribadi atau di level family, sehingga kalau ada bencana apapun paling nggak keluarga dan orang yang kita sayangin terproteksi. Jadi itu sih yang menurut saya yang perlu dilihat setelah COVID ini mereda dan menjadi seperti flu biasa lah, kira-kira seperti itu. Oke Bu, ini menarik. Dari sisi awareness dari masyarakat mungkin saja ada peningkatan dengan adanya pandemi ini ya Bu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi pelaku industri asuransi sendiri atau mungkin perusahaan asuransi, mungkin banyak yang belum siap dalam menghadapi pandemi ini ya Bu ya. Ya mungkin salah satu bisa dibilang jalan pintasnya adalah dengan menggandeng insurtech ini untuk menjadi saluran atau distribusi pemasarannya mereka. Nah, kalau Bu Vivi melihat sendiri, apakah memang benar trennya seperti itu? Jadi banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang mulai melirik insurtech ini, baik itu dia mengembangkan sendiri atau mungkin bekerja sama dengan pihak lain gitu. Saya rasa mungkin masih a bit too early, karena sebenarnya kemarin itu kan ketika pertama kali, apakah pertanyaan yang paling basic sebenarnya kan apakah COVID ditanggung atau tidak misalnya. Ternyata kalau dilihat lagi secara lebih detail, ada macam-macam yang ditanggung tapi cuman APD sama santunan, ditanggung tapi up to sekian, ditanggung sampai misalnya terbukti dan ini harus ke pemerintah. Jadi saya rasa pertama tuh reaksinya lebih ke sana, dan insurtech sendiri secara overall masih kontribusinya tuh masih sangat kecil dibanding dari keseluruhan jalur distribusi asuransi kesehatan. Jadi edukasi itu tetap menurut saya sih nomor satu, tetap harus dilakukan lebih gencar lagi, dan bahwa proteksi terhadap asuransi kesehatan sendiri dampaknya apa sih gitu loh untuk jangka panjang. Jadi ketika COVID lewat nih, jangan sampai orang udah lewat nih, balik lagi deh jadi BPJS mau bayar-bayar mau enggak. Nah, karena yang perlu dirubah ya cara berpikirnya sih Pak, bahwa bukan cuman COVID loh, tapi any kind yang sebenarnya unpredicted, uncontrollable, itu yang kita bisa lakukan adalah what we can do in our side ya, untuk mencegah kalau semua dalam bentuk lainnya itu datang gangguan, paling nggak kita punya jaring proteksi pertama seperti apa. Dan itu kayaknya nggak ada cara lain selain memang meningkatkan edukasi sama literasi individu di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita anggap COVID ini suatu momentum ya untuk awareness masyarakat terkait pentingnya kesehatan dan juga asuransi. Dari sisi insurtech sendiri, gimana caranya menangkap momentum ini supaya nanti kalau COVID-nya udah lewat, nggak balik lagi seperti tadi itu, Bu? Gimana, Ibu? Ini thank you banget, Pak. Jadi tahun lalu itu kita, related in the particular COVID ini, kita tuh ada batasan-batasan di dalam digital itu. We cannot campaign something yang maksudnya is literally mendorong, maksudnya ini campaign tentang COVID. Jadi itu ada screen di, benar ya Yusuf ya, tahun lalu begitu kan ya, ada screen maksudnya di beberapa sosial media itu yang kalau kita pakai kata-kata COVID, it then will be coming, maksudnya is digital warning lah. Jadi ada apakah produk ini komplain atau segala macam, refer to the nearest atau the most reliable COVID information. Tapi di WePlus sendiri kita juga ngelihat ketika kita mengkomunikasikan benar. Jadi kita tuh tahun lalu ada satu produk nih Pak, kalau bayarnya 25.000 per bulan, ya itu kalau positif COVID, positif dalam arti kata benar-benar bisa tunjukkan dengan PCR setelah masa tunggu 14 hari, itu santunannya 10 juta rupiah. Nah, ketika pertama kali saya lihat produknya,
benefitnya sebenarnya ada banyak di luar itu. Tapi we don't need to campaign personal accident yang lebih besar sebagai tambahan dari produk itu, karena sebenarnya what is the most relevant kalau COVID, dan maksudnya at least you got something, maksudnya untuk membantu ekonomi keluarga atau diri sendiri yang terkena. Jadi that product tanpa kita put the digital ads dan yang lain itu ternyata sangat diterima. Dan itu ketika kita akhirnya belajar, yaitu what is needed bukannya 10 benefit, 20 benefit. Tapi pertanyaannya apakah do you really have one benefit yang the most relevant with what people need gitu. Dan itu yes, I think itu yang tentang COVID. Dan jadi kalau misalnya setelah COVID berlalu, itulah yang saya rasa InsurTech itu juga punya kewajiban moral. Bukan momentum lalu kita jual pada saat itu bagus, bukan. Tapi saya rasa kembali kalau untuk WePlus, our mission adalah bagaimana mengedukasi dan berpartisipasi untuk mengembangkan edukasi asuransi yang lebih di Indonesia. Seperti itu. Jadi bukan hanya karena ada pandemi, hype-nya gila-gilaan, tapi setelah itu langsung hilang gitu ya Bu ya. Karena mungkin ya asuransi sendiri sebenarnya untuk long term ya, bukan hanya untuk saat-saat terjadi sakit atau mungkin pandemi aja gitu ya Bu ya. Nah, lalu kalau bicara soal bisnis, seberapa signifikan growing-nya Bu buat InsurTech selama pandemi ini Bu? Mungkin dari WePlus kali? Ya, mungkin kalau saya dari sisi WePlus ya. WePlus sendiri dibuat itu kan memang our dream itu adalah menciptakan equal access untuk keproteksi untuk semua pihak ya. Dalam arti kata, jadi ketika maksudnya dengan atau tanpa COVID, our mission itu gimana sih bikin asuransi lebih gampang diterima, lebih gampang dicerna. Dan itu tadi faktornya ketika PPKM, tapi kan tetap PPKM habis kan tetap nih asuransi yang lain-lain kan juga ada yang jatuh tempo, diperpanjang, dan orang literasi digital meningkat. Jadi yes, the business is growing. Dan untuk beberapa yang lebih kritikal, mungkin decision purchase-nya itu tidak terjadi saat itu juga, tapi keingintahuan dan nanya-nanya, dan akhirnya ketika orang sudah ngomongnya kesehatan dan yang lain, itu jadi ada pertanyaan mengenai asuransi-asuransi lainnya, karena basically is a protection untuk semua kan. Jadinya kita ngelihat that moment itu kita mengalami peningkatan bukan hanya di asuransi kesehatan, tapi juga asuransi-asuransi lainnya. Selain kesehatan apa Bu yang meningkat lumayan signifikan di saat pandemi seperti sekarang? Di our sector sendiri selain kesehatan, life itu juga life itu sama, life yang sifatnya non investment itu juga banyak dicari karena orang mulai aware dan juga beberapa yang properti mereka juga mulai relook if something happen, ini seperti apa, dan orang banyak yang kembali mencari benar-benar asuransi konvensional, dalam arti kata dijual secara digital, secara InsurTech, tapi maksudnya yang mereka cuma butuhkan ya cuman maksudnya tanpa gimmicksnya ya cuma itu aja. Kalau mobil ya mobil aja gitu, bukannya maksudnya dengan macam-macam gitu, karena memang akhirnya kan mobil tetap aja ada yang jatuh tempo. Nah kalau meskipun dalam 3 bulan pertama sampai Juni memang orang nggak banyak keluar, tapi beberapa yang juga kalau jatuh tempo juga nggak mau kosong, itu kan tetap aja mereka akan perpanjang dan yang lain. Cuman cara belanjanya yang akan lebih beda. Caranya cara belanjanya. Kalau dari sisi bisnis sendiri, sekarang InsurTech itu kita bisa bilang di Indonesia sangat banyak sekali ya Bu ya, dan mungkin ya more or less hampir sama jualannya atau mungkin caranya mereka berbisnis tuh hampir mirip. Nah, dari sisi WePlus sendiri gimana nih strateginya untuk memenangkan persaingan Bu untuk pasar InsurTech ini? Saya sih masih merasa saya masih perlu banyak belajar Pak. Tapi kalau dari saya sendiri 2 atau 3 yang sekarang bermain di sektor InsurTech itu the room is still baliknya mungkin gimana ya? Indonesia itu the market is still very big, dan dalam staging itu under penetrate. Dan tadi mungkin kita bincang-bincang
perkiraan misalnya sekian ratus triliun, kalau misalnya dalam posisinya under penetrate-nya masih di bawah 3%, kita bicara 10 tahun kemudian pun the room is still enough for people to grow together. Nah, pertanyaannya apakah cuman yang lain pemainnya itu akan masuk ke segmen yang sama, atau justru akan mengembangkan dan berpartisipasi untuk mengajak orang berasuransi lebih. Nah, kalau di WePlus mungkin nomor satu, dari sejak kita berdiri, our development itu untuk end user. Jadi itu yang mungkin sedikit membedakan, karena investment terbesar dan termahal itu adalah end user interface, Pak. Dimana maksudnya akuisisi lebih mahal dan yang lain, dan itulah mungkin yang masih membedakan kita dibanding yang lain. Dan dari sisi mungkin juga sama dari saya pribadi, juga saya melihatnya sektor asuransi sendiri ini sangat bermanfaat dan mestinya sangat bisa profitable. So you can grow dengan menolong orang dan sustain and profitable to your shareholder. So that's maksudnya the direction itu ke sana. Jadi berpartisipasi, mengembangkan dan menyehatkan, Pak. That's actually kenapa WePlus mungkin dibuat tetap berfokus pada end user. Kenapa kita concern terhadap financial fact? Apakah you really need all the benefit? You don't need, maksudnya kan gini, ada hygiene factor yang ketika ditarik pun harga asuransinya nggak berubah. Tapi ada yang ketika ditambahin satu faktor ini aja, ternyata naiknya 10% atau 20%. So if we can find dan mengerti market dan bukannya cuman mau taking advantage dari market, saya rasa ya mereka seperti inilah yang akan meng-create solution dan akan bertumbuh bersama industri yang industri asuransi ini. Mungkin bedanya di situ sih. Kalau kita tuh lebih ngeliatnya solution. What is needed? What is not needed? Kalau at least kita belum bisa jawab sama-sama, misalnya apa sih yang benar-benar kita mau? At least semua orang bisa jawab apa sih yang kita nggak mau. Yang pasti saya rasa semua orang nggak ada yang mau ketika you pay for what things that you don't need it. It's just because you don't understand then you buy. Nah itu saya rasa saya nggak mau, dan itulah kenapa kita juga nggak mau menjual things yang kita sendiri juga nggak percaya. That's good also for us gitu. Nah, menarik. Kalau misalkan kita WePlus ini lebih mengutamakan user experience atau user interface sendiri, atau user lah gitu ya. User benefit. Nah, tentunya kaitannya erat dengan produk ya, Bu Vivi. Betul. Nah, bagaimana WePlus mengkurasi produk-produknya sehingga memang benar-benar ini yang diuntungkan adalah users gitu. Bukan istilahnya ya kita ambil contoh agent atau yang lainnya gitu ya, Bu ya. Gimana, Bu? Thank you, Pak. Ya, ini sebenarnya this is actually our very first value of the organization, Pak. Jadi our first value itu adalah do good to others. Jadi artinya kita harus select partner asuransi, kita harus select produk yang kita sendiri percaya itu bagus. Jadi di kita itu pantang menjual produk di dalam secara display atau manapun yang kita sendiri nggak merasa itu bagus. Pertama kita nggak merasa itu bagus, kedua kita nggak merasa itu dibutuhkan. So no matter how good, maksudnya the remuneration back, when it is not needed, it is not needed. Jadi kita harus, I think itu pertama kali. Jadi kita ketika ada produk baru kita mau masukin. No, we have, maksudnya is a meeting dan sama karena di WePlus itu juga banyak kan young talents dan saya rasa juga marketnya juga sama. Dan kita juga nanya apakah kalau produk seperti ini, apakah kita mau? Pertanyaannya kalau misalnya pun majority mau, belum tentu loh Pak Ayi mau kan. Tapi kalau kita sendiri di dalam aja semuanya udah bilang nggak mau, saya bilang udah stop. So that's, I think the first check is back to yourself ya. Kalau kita sendiri we don't even wanna buy the product, udah itu stop. Tapi kalau misalnya kita percaya nih produk bagus, ya kembali maksudnya pilihan akan diserahkan apakah orang akan take the product or not gitu. Even the product is profitable for WePlus. Karena kan kita nggak bisa menutup mata ya Bu ya. Namanya bisnis pasti kan profit adalah targetnya gitu. Betul. Tapi you can be profitable by doing goods, Pak. That's what we believe ya. Jadi maksud saya itu tadi, if 5%, 10% atau apapun, saya rasa
no, you must have other option bahwa this product is good, dan trustworthiness itu something, ini yang menurut saya mungkin kalau saya boleh simplify. Amazingly hanya di dalam industri asuransi, di mana klausula utmost good faith itu adalah klausula yang paling dasar, di mana yang beli juga harus punya utmost good faith untuk declare if there's something on you, tapi harus ada juga utmost good faith dari penyedia jasa bahwa produk yang diberikan memang yang terbaik. Jadi fair enough ya, Bu. Yes, jadi dengan kata lain, hanya di industri ini yang utmost good faith itu benar-benar langsung ada monetary value-nya. So if you broke, maksudnya this very first principle of the insurance, I think the trust level itu sendiri itu nggak bisa dibayar dengan berapapun percentage profit yang akan diberikan oleh siapapun. Itu sih menurut saya sih. Oke, jadi menarik ya visi dan misi dari WePlus sendiri ya, karena mungkin ya kita nggak usah bandingkan dengan perusahaan lain ya, Bu, tapi ya namanya business entity ya pasti profit gitu dong, kan, harus, ya pasti kan gitu. Nah ini bagaimana tantangannya profit di satu sisi, tapi di sisi lain juga user puas gitu dengan service dari perusahaan kita gitu ya, Bu, ya. Oke, kalau dari sisi produk sendiri saat ini ada berapa produk, Bu, di WePlus? Kategori sih mungkin lebih dari 9, Pak. Jadi kita juga ada macam-macam lah kategorinya, dari ya biasa, dari maksudnya dari yang common mungkin yang travel common, yang demam berdarah, tapi kita juga beberapa yang spesifik, misalnya short term trip. Nah, terus the cancellation, dan maksudnya bahkan yang travel yang cancellation. Jadi kalau Bapak nih udah beli misalnya tiket misalnya ke MotoGP kemarin, nah terus satu dan lain hal ternyata you get sick dan maksudnya nggak bisa berangkat. Akhirnya selain tiket untuk berangkatnya, nah tiket event yang sudah dibeli pun itu juga bisa tercover. Lalu ada juga yang extreme sport. Lalu ada juga maksudnya mobil tapi hanya untuk maksudnya komprehensif, kita mau beli nih cuma 1 bulan doang, kita mau pulang kampung dan yang lain segala macam. Nah itu juga ada. Jadi there's a few other product juga yang kita develop, and the way kita communicate itu memang spesifik ya. Spesifik ya. Yang terbesar sendiri di mana portofolionya, Bu, WePlus? Mix, Pak, tapi of course kalau kemarin dalam 2 tahun itu travel itu yang definitely the most drop. Travel ya. The most drop. Tapi dalam 2 tahun ini ya kesehatan, COVID, itu yang sifatnya cuma 1 tahun non investment, itu juga tumbuh lumayan signifikan di dalam 2 tahun ini. Nah, kalau dari sisi Ibu sebagai pelaku di industri asuransi lah, seberapa optimistisnya, Bu, dengan industri ini ke depan akan berkembang lebih baik lagi gitu? Karena kalau kita lihat mungkin di Indonesia asuransi seperti dipandang sebelah mata gitu ya oleh banyak masyarakat, karena mungkin itu tadi literasinya mungkin belum cukup baik gitu. Dari sisi Bu Vivi sendiri gimana melihatnya? Saat ini mungkin kalau dari saya pribadi, the more I understand, the more saya learn, saya tuh makin merasa this is something yang harusnya semua orang tuh ngerti, bahwa agen asuransi mestinya dikejar-kejar loh. Dan maksudnya bukannya dia kalau nelpon kita pura-pura nggak lihat gitu, bukan. Tapi menurut saya mohon maaf sebelumnya, tapi nggak menyanggung apapun ya, the way it being communicate maybe need to be a bit smarter. Jadi dalam arti kata, yes, mungkin ada periode kesuksesan itu dianggap dengan berlibur bersama-sama, merayakan dengan makan malam dan yang lain gitu loh. Tapi sebenarnya asuransi itu jauh lebih dalam dari itu, Pak. Dan the more saya ngelihatnya adalah asuransi sendiri to be actuaries, you have to understand mathematical and statistical. So it cannot be maksudnya just jadi training sekian lalu bisa nulis ya. Jadi asuransi sendiri itu sebenarnya juga industri yang sangat mungkin kalau estimasinya seluruh premi ya, roughly 2021 kita bicara mungkin seluruh premi, koreksi saya juga kalau ini mungkin lebih dari 400 triliun. Nah, Indonesia mungkin spending APBN kita berapa ya, Pak, 2021? Mungkin sekitar berapa? 2.700, 2.800 triliun. So, it's a very difficult to find any industry yang sizingnya bahkan mendekati si asuransi ini.
Jadi dan ini dalam posisi under penetrate di bawah 3%. Ya, jadi itu tadi dalam 10 tahun ke depan dengan growing 5% ekuivalen dengan GDP pun industrinya tetap akan lebih besar, Pak. Jadi this is something yang mungkin kita lihat, dan dengan mungkin dengan beberapa hal yang kita dengar tentang asuransi belakangan ini, kok ternyata ada penyimpangan sekian triliun. Nah, itu menjadi pertanyaan bahwa ya memang industri ini sebegitu besarnya dan membutuhkan orang-orang yang bukan di-push secara regulasi, tapi lebih benar-benar individualnya punya capability, pendidikan, penghargaan terhadap profesi itu sendiri. Bahwa maksudnya kalau misalnya bekerja di sektor asuransi, itu you need to be smart, you need to be maksudnya trustworthiness, dan itu sebenarnya suatu profesi yang sangat baik, bukannya maksudnya ngelihatnya yang penting ngejar-ngejar orang sampai tanda tangan. Nah, itulah menurut saya suatu paradigma yang benar-benar harus dirubah. Jadi asuransi itu dibutuhkan, bukan agennya yang membutuhkan, maksudnya untuk ini. Ini jangan kebalik nih. Kira-kira mindsetnya itu yang harus dibenahi ya, Bu ya. Iya. Harusnya kita nih lagi ngejar-ngejar nih agen asuransi, buat rumah di mana ya? Nah, kenapa? Gimana kita bisa diterima? Jangan dibalik, maksudnya agen asuransinya siapa lagi ya yang belum diasuransiin. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin last question juga penting nih, Bu. Harapan dari Ibu selaku pelaku industri di asuransi apa nih ke depannya, Bu? Baik itu untuk asuransinya itu sendiri atau untuk insurtech sendiri ke depannya gimana? Kalau saya secara keseluruhan, saya rasa asuransi itu perlu diperkenalkan dalam lini yang lebih luas dalam edukasi. Dalam arti kata pengertian untuk karena gini, asuransi itu kaitannya dengan preventive action, dengan risk management, dengan business continuity plan, dan itu with or without insurance itu akan membuat orang lebih aware gimana sih kalau terjadi sesuatu. Nah, baru kedua kan pengalihan resikonya, apakah kita absorb sendiri atau kita alihkan dalam bentuk asuransi. Nah, kalau kita mulai berpikir preventif seperti itu saya rasa Indonesia akan lebih maju secara keseluruhan. Karena the way people think, the way people act, itu selalu akan ada if something happen, what if, maksudnya what if the worst scenario, dan apa sih langkah preventif atau proteksi berikutnya. Nah, itu diperlukan nomor satu pasti pendidikan. Kedua, menurut saya yes, this is business, but itu tadi Pak, I believe the business can be growing dengan providing the good products dan maksudnya margin yang wajar. Dan ini regulasi seketat apapun, bukan regulasinya aja yang terpenting Pak. Yang terpenting adalah maksudnya menciptakan individu-individu yang memang menghargai profesinya dan mau belajar, dan juga sama-sama meningkatkan meningkatkan industri ini ke next level. Kalau saya pribadi boleh mungkin lebih menyenangkan ngelihatnya, wah ternyata untuk mengerti asuransi you need to understand 2 sesi statistik kelas. Jadi harus ada pembobotan untuk sesuatu yang memang benar-benar penting. Tentu mungkin nanti ada masanya lagi ketika gimana sih cara ngebalance-nya. Tapi kalau sekarang menurut saya banyak sekali image-nya itu asuransi itu arahnya itu adalah kesuksesan pribadi. Kalau mau sukses ya tolong jual polis sebanyak-banyaknya. Seolah-olah seperti itu ya. Tapi the other way around, justru kalau this is the very serious industry, orang itu butuh, dan sebenarnya ini ternyata tidak mahal. Kalau itu memang dikemas dan memang dijual hanya yang diperlukan. Gimana sih caranya kita bisa growing bareng-bareng? Nah, itu yang akan membantu, karena itu tadi Indonesia sendiri rawan bencana, disaster di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita sendiri equip, itu saya rasa itu akan sangat membantu secara keseluruhan. Itu sih kalau dari aku Pak. Itu ya. Jadi menarik sekali nih bahasan kita nih Bu Vivi, nggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Vivi dengan topik yang lebih menarik lagi ya Bu Vivi. Terima kasih kehadirannya di podcast Media Asuransi Bu Vivi. Sukses selalu buat W+ ke depannya ya. Thank you Pak. Terima kasih untuk podcast kita kali ini, bahasannya sangat menarik sekali. Mungkin nanti ke depannya kita akan undang lagi Bu Vivi atau narasumber-narasumber lainnya yang lebih menarik lagi dengan tentunya topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk ikuti terus podcast kita dan juga media sosial kita ya. Terima kasih, sampai jumpa.